Di sudut terminal Pusparaya, mondar-mandir di sekitar terminal. Mereka berbadan besar, bertato, dan memiliki tatapan tajam yang tidak asing bagi Mimin. Ia tahu benar tatapan semacam itu, tatapan orang yang hidup dalam dunia kekerasan. Namun meski kekhawatiran menyelimuti hari-harinya, Mimin tetap bekerja seperti biasa. Ia menyapa semua orang, membantu pedagang mengangkat barang, bahkan membersihkan area parkir yang seharusnya bukan tugasnya. Ia mencoba menjaga suasana tetap tenang, seolah tidak ada ancaman yang perlahan mendekat. Tetap saja, setiap malam tubuhnya terasa semakin berat, bukan karena kerja fisik, tapi karena beban pikiran yang terus menghantuinya. Suatu senja, ketika cahaya matahari terakhir memantul di kaca-kaca bas, Mimin berdiri memandang gerbang terminal yang mulai gelap. Ada firasat kuat dalam dirinya, bahwa sesuatu yang besar akan datang. Ia tidak tahu kapan, tapi ia merasakannya mendekat. Dengan napas panjang, ia merapikan rompinya yang lusuh lalu melangkah pulang sambil berbisik dalam hati, kalau nanti badai benar-benar tiba, semoga aku masih mampu berdiri. Keramaian terminal pagi itu terasa berbeda. Para sopir angkot berbicara dengan suara pelan, para pedagang kecil menatap sekitar dengan gelisah, dan beberapa penumpang tampak terburu-buru seolah ingin segera meninggalkan tempat itu. Mimin, yang baru datang sambil membawa termos air panas, merasakan suasana aneh itu sejak langkah pertamanya memasuki area parkir. Ia melihat beberapa wajah asing berdiri bersandar di dinding, menatap tajam pada setiap orang yang lewat. Mata Mimin menyipit, insting lamanya sebagai petarung kembali berdesing. Ketika jam menunjukkan pukul 8 pagi, sebuah sepeda motor berknalpot bising memasuki terminal dengan kasar. Di belakangnya, 3 motor lain mengikuti, berhenti tepat di tengah area tempat Mimin biasa mengatur parkir. Para pedagang langsung menunduk, sopir-sopir pura-pura sibuk menata barang, dan penumpang menjauh. Mimin berdiri tegak, memperhatikan dari kejauhan. Dari kelompok itu, turunlah seorang pria bertubuh tinggi dan besar dengan rambut gondrong yang menjuntai tidak teratur. Dialah Tarman Gondrong. Tarman berjalan perlahan, memandangi terminal seperti raja yang sedang menilai wilayah kekuasaannya. Tatapannya tajam, wajahnya penuh bekas luka, dan senyum miringnya menunjukkan bahwa ia tidak datang untuk berdamai.
Mimin merasakan sesuatu menggelayut dalam dadanya, seperti firasat buruk yang sudah lama ia duga akan terjadi. Tarman menoleh ke kanan dan kiri, sementara anak buahnya berdiri tegap di belakang, siap melakukan apapun yang diperintahkan. Tanpa basa-basi, Tarman menuju deretan pedagang kecil. Tanpa ampun, ia menendang gerobak gorengan milik Mang Ujang hingga terjungkal. Minyak panas tumpah ke tanah, membuat Mang Ujang langsung berlari ketakutan sambil memohon agar dagangannya tidak dihancurkan. Tarman tertawa, suara kerasnya bergema. "Mulai sekarang, semua yang berdagang di sini bayar keamanan ke gue," serunya sambil menatap pedagang lain dengan mata penuh ancaman. Mimin menggenggam erat rompinya, amarah mulai merayap di dadanya, namun ia masih mencoba menahan diri. Ia tahu, satu gerakan yang salah bisa membuat terminal berubah menjadi medan perang. Tapi melihat Mang Ujang, pedagang tua yang selalu berbagi gorengan gratis untuknya, dibuat tak berdaya seperti itu, hatinya seperti diremas. Ini bukan sekadar kedatangan preman biasa, ini adalah awal penguasaan. Ketika Tarman melanjutkan aksi kejamnya dengan mendesak seorang sopir angkot membayar uang setoran, Mimin akhirnya melangkah maju perlahan. Ia tidak berniat menantang, hanya ingin menghentikan kekacauan itu. Dengan suara tenang, ia berkata, "Bang, di sini semuanya cari makan. Jangan dibuat susah." Kalimat itu sederhana, namun membuat seluruh terminal menahan napas. Semua tahu, berbicara pada Tarman seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Tarman menoleh pelan, tatapannya langsung mengunci pada Mimin. Mata Tarman menyipit, bibirnya tertarik ke belakang menciptakan senyum sinis. "Siapa lu? Hah, kakek parkir." Mimin tetap diam, tapi sorot matanya tidak mundur. Tarman mendekat, menepuk
parkir, langkahnya terhenti melihat beberapa pedagang kecil berkumpul dengan wajah pucat. Lapak mereka berantakan, sebagian dagangan terinjak, dan beberapa kios kecil tampak seperti habis diguncang badai. Mimin segera berlari kecil, menatap satu persatu wajah yang ia kenal, wajah-wajah yang biasanya ceria, kini dipenuhi ketakutan. "Semalam mereka datang, Min," ujar Bu Yayah, pedagang minuman, dengan suara bergetar. Tarman sama anak buahnya muter-muter. "Mereka ngancam kalau besok nggak bayar setoran, lapak kami bakal dibongkar semua." Pedagang lain mengangguk, ada yang masih menahan tangis. Gerobak Mang Ujang yang kemarin ditendang kini hancur lebih parah, roda depannya patah seolah ditendang berkali-kali. Mimin memejamkan mata, menahan amarah yang mulai menggerogoti dadanya. Terminal yang biasanya dipenuhi tawa kernet dan sapaan ramah para pedagang kini terasa seperti wilayah perang. Para penumpang yang hendak naik bus memilih diam, enggan mencampuri urusan ini. Sementara para sopir angkot saling berbisik, khawatir mereka menjadi sasaran berikutnya. Kehadiran Tarman telah menjadi teror yang menghantui setiap sudut terminal, bahkan sebelum ia muncul secara langsung. Siangnya, ketika matahari berada di titik paling terik, Tarman Gondrong datang lagi bersama belasan anak buahnya. Suara motor mereka memecah ketenangan yang tersisa. Para pedagang buru-buru menutup dagangan, sementara beberapa sopir angkot memundurkan kendaraan agar tidak terlihat. Tarman berjalan santai seolah sedang menyapa sahabat lama, padahal setiap langkahnya memukul mental orang-orang yang melihat. Dengan gaya angkuhnya, Tarman meraih salah satu kios kecil milik pedagang sayur. "Mana setoran lu?" bentaknya kasar. Pedagang itu, seorang ibu parubaya, mengeluarkan beberapa lembar uang sambil tangan gemetar. Namun Tarman justru menepisnya, seolah jumlah itu tidak berarti. Ia meraih laci kios dan meraup semua uang dagangan tanpa permisi. "Kurang ajar, ini buat pelajaran," ujarnya sebelum menendang laci itu hingga menimpa kaki si pedagang. Mimin menatap dari kejauhan, kedua tangannya mengepal begitu keras hingga sendi-sendinya memutih. Ia ingin maju, menolong, menghentikan semua ini. Tapi ia tahu, satu langkahnya bisa membuat seluruh pedagang menjadi sasaran berikutnya. Hati tuanya terasa seperti diiris perlahan, ia melihat kesedihan, ketakutan, dan kehancuran tempat yang selama ini ia jaga, namun ia masih belum bisa melepaskan masa lalunya begitu saja. Ketika Tarman dan gengnya selesai memalak para pedagang, mereka mendekati area parkir tempat Mimin berdiri. Anak buahnya meludah tepat di dekat kaki Mimin, seolah menandai wilayah yang sudah mereka kuasai. Tarman berdiri menatap Mimin dengan senyum miring. "Lu pikir bisa bikin gue takut dengan pandangan itu? Hah?" ujarnya sambil menepuk pipinya sendiri. Mimin tetap diam, hanya menunduk sedikit, bukan karena takut, tapi karena sedang berusaha menahan gelap yang ingin keluar dari dirinya. Begitu Tarman pergi, beberapa pedagang langsung berlari ke Mimin. Mereka menangis, memohon, berharap Mimin bisa melakukan sesuatu. "Min, tolong kami," kata Mang Ujang dengan suara
bisa langsung memberikan jawaban. Di dalam dadanya berkecamuk dua dunia yang ingin sama-sama ia genggam. Siang itu, setelah Tarman dan gengnya tidak terlihat di area terminal, Mang Ujang menghampiri Mimin sembari menyeka keringat di wajahnya. "Min, kita nggak bisa kayak gini terus," ujarnya lirih. "Ayo kita ngobrol bentar, banyak yang mau minta pendapat lu." Mimin hanya mengangguk, mengikuti pedagang tua itu melewati lorong sempit di belakang terminal yang jarang dipakai orang. Langkah-langkah mereka berat, seolah masing-masing membawa beban puluhan kilogram. Mereka tiba di sebuah gudang tua yang sudah lama tidak terpakai. Atapnya bolong, sinar matahari masuk melalui celah-celah kayu lapuk, dan debu menari pelan di udara. Di dalamnya, sudah berkumpul beberapa pedagang dan sopir angkot. Wajah-wajah itu muram, mata mereka merah akibat kurang tidur, dan tubuh mereka tampak gemetar menahan ketakutan yang
Ia membalas tatapan mereka tanpa gentar. "Saya hanya kerja di sini. Kalian yang mulai ribut duluan," jawabnya dengan nada berat namun jelas. Pria pelontos itu mendecakkan lidah, wajahnya berubah sinis. "Kalau gitu, sekarang kami yang mau selesaiin urusan." Sekarang, satu aba-aba tangan diberikan, dan 4 orang langsung maju, mengitari Mimin seperti serigala lapar mengurung mangsanya. Namun, Mimin tidak lagi sendirian. Dari arah dalam terminal, muncul 2 sosok, Ujang si kernet dan Atap si penjual minuman. Wajah mereka tampak waspada tapi siap. "Kalau mau berantem, jangan keroyokan dong," ujar Ujang dengan nada lantang. Keberanian itu membuat geng preman sedikit terkejut, seakan mereka tidak menyangka ada yang berani membela seorang tukang parkir berusia 50-an. Mimin melirik mereka sekilas dan merasakan sedikit kehangatan di tengah situasi yang mencekam. Tegangan semakin menebal ketika kedua kubu berdiri saling berhadapan. Angin malam terasa berhenti bergerak. Semua orang menahan napas, menunggu siapa yang akan mulai lebih dulu. Pria pelontos itu menggerakkan tangannya pelan ke depan, tanda bahwa ia sudah kehilangan kesabaran. "Hajar," ujarnya datar, dan dalam hitungan detik, suara langkah, benturan, dan teriakan pecah begitu cepat, memenuhi sudut gelap terminal. Pertarungan kecil itu menjadi pembuka menuju bahaya yang lebih besar. Karena tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengamati dari kejauhan, Tarman Gondrong sendiri, dengan tatapan dingin yang menyiratkan rencana yang jauh lebih kejam daripada sekadar balas dendam. Terminal itu, pada malam itu, baru saja memasuki babak perang baru yang tak bisa dihindari. Suasana terminal kembali sunyi setelah pertarungan kecil itu. Para preman pelontos dan kelompoknya kabur terbirit-birit dengan tubuh babak belur, meninggalkan ancaman terakhir yang samar, tunggu pembalasan, Min, namun Mimin tidak lagi memikirkan mereka. Justru bayangan lain yang menghantuinya, tatapan dingin Tarman Gondrong yang sempat ia lihat dari kejauhan sebelum sosok itu menghilang begitu saja ke tengah gelapnya malam. Seolah Tarman sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bentrokan kecil. Mimin pulang lebih larut dari biasanya malam itu. Langkahnya lelah, tubuhnya mulai terasa memar di beberapa titik, namun pikirannya jauh lebih berat daripada rasa sakit fisik. Ia merasa seperti ada badai besar yang sedang mendekat, badai yang mungkin tak bisa ia hindari. Di tengah perjalanan pulang, ia beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tetapi setiap kali ia berhenti, suara langkah itu ikut berhenti. Ketegangan itu membuat dadanya terasa sesak. Di balik sebuah warung tutup, sebenarnya memang ada seseorang yang memperhatikan, Tarman Gondrong. Rambutnya yang panjang dan kusut tergerai sampai dada, wajahnya dipenuhi bekas luka lama, sorot matanya tajam seperti predator yang sedang membidik mangsanya. "Besok malam, gue datang," gumamnya pelan, seolah berbicara pada kegelapan. Ia merasa reputasinya tercoreng karena anak buahnya dipermalukan oleh pria setengah baya seperti Mimin. Keesokan harinya, suasana di terminal terasa lebih tegang daripada biasanya. Para pedagang kecil saling berbisik, beberapa memilih tidak membuka lapak karena merasa firasat buruk. Ujang dan Atap juga terlihat gelisah, mereka beberapa kali memandang Mimin dengan cemas. "Min, kalau Tarman beneran datang, lu siap?" tanya Ujang dengan suara berat. Mimin menarik napas panjang dan menjawab, "Kalau kita lari sekarang, terminal ini selamanya jadi tempat mereka berkuasa." Sore menjelang malam, sebuah deru motor yang sangat dikenali mulai memasuki area terminal. Bukan 1, bukan 2, tetapi lebih dari 10 motor datang beriringan. Suara knalpot bergemuruh seperti guntur yang merobek langit. Para penumpang dan pedagang langsung berlarian menjauh, menyisakan area terminal yang tiba-tiba menjadi seperti arena kosong. Lalu dari tengah rombongan itu, turunlah sosok yang selama ini ditakuti, Tarman Gondrong dengan jaket kulit hitamnya. Tarman berjalan perlahan menuju area parkir, setiap langkahnya menimbulkan tekanan yang membuat sekeliling terdiam. Senyumnya tipis, tapi dingin. "Mimin, katanya lu jagoan sekarang," ujarnya dengan suara berat yang terdengar ke seluruh sudut terminal. Mimin yang berdiri sendirian di pos parkirnya menatapnya tanpa mundur. Meski usianya sudah tidak muda, tatapannya tetap kuat. "Gue cuma kerja, lu yang ganggu hidup orang." Tarman tertawa getir. "Mulut lu udah gak sopan ya, Min. Tapi bagus, gue suka orang yang berani. Biar sekalian gue patahin." Ia memberi isyarat tangan, dan semua anak buahnya langsung menyebar, mengurung area terminal, membuat tidak ada satupun jalan keluar. Mimin sadar,
bibirnya, darah menetes perlahan. Namun meski tubuhnya tampak hampir rubuh, ia tetap berusaha bangkit. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan kemarahan yang tak bisa dipadamkan. Melihat Mimin bangkit kembali, Tarman mendecakkan lidah dengan kesal. "Bandel juga lu, Min," katanya sambil menyeka darah di sudut mulutnya sendiri. Serangan barusan dari Mimin ternyata sempat mengenai rahangnya cukup keras. "Tapi bandel lu cuma bikin gue makin semangat buat ngehabisin lu." Tarman melangkah maju, menurunkan posisi tubuhnya, siap mengakhiri semuanya. Anak buahnya bersorak sambil mengepung lingkaran pertarungan itu dengan semangat sadis. Ujang dan Atep berusaha menerobos kerumunan, namun jumlah preman yang menghalangi terlalu banyak. Mereka dihantam, ditendang, didorong, hingga terjatuh berulang kali. "Min, bertahan!" teriak Ujang dengan suara serak. Tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan preman-preman lain yang menikmati pertunjukan berdarah itu. Mimin sempat menoleh sedikit melihat mereka yang berjuang masuk, dan momen itu menjadi celah yang dimanfaatkan Tarman. Sebuah tendangan keras menghantam rusuk Mimin dari samping. Suara retakan halus terdengar, entah tulangnya patah atau hanya memar parah, tapi rasa sakitnya begitu tajam hingga membuat Mimin terhuyung dan jatuh berlutut. Tarman berdiri di depannya seperti raksasa yang siap mengeksekusi lawannya. "Udahan, Min, gak usah sok jadi pahlawan. Gak ada yang bakal nolong lu," ujarnya dengan nada dingin. Ia lalu menarik kerah Mimin, mengangkatnya sedikit dari tanah. Namun bukan Mimin jika ia menyerah tanpa perlawanan. Dengan sisa tenaga yang tersisa, ia meninju perut Tarman sekuat mungkin. Tarman terkejut, mundur beberapa langkah sambil memegangi perutnya, wajahnya berubah murka. "Bangsat!" teriaknya seraya melompat maju, menghantam Mimin dengan pukulan ke wajah hingga laki-laki tua itu terjatuh sekali lagi. Terminal kembali bergema oleh suara brutal benturan itu. Saat semua tampak hampir berakhir, tiba-tiba seorang pedagang tua yang dikenal hanya sebagai Mang Dudung berlari maju sambil menenteng balok kayu. "Tarman, cukup!" teriaknya. Suaranya menggema, membuat sekelompok preman menoleh. Tarman pun berhenti sejenak, tidak percaya ada orang lain yang masih cukup berani menghadangnya. Mang Dudung berdiri gemetar, namun matanya bulat penuh keberanian. "Ini terminal kami, bukan tempat lu berkuasa." Keberanian Mang Dudung itu menggugah sesuatu di dalam diri banyak orang di sekitar. Pedagang lain yang tadinya hanya menonton mulai maju perlahan, beberapa membawa sapu, kayu, batu, apapun yang bisa dijadikan alat bertahan. Mereka tidak lagi mau melihat Mimin mati sendirian. Tarman menyapu pandangan ke sekeliling, mulai merasa situasinya berubah tidak sesuai rencana. "Apa-apaan ini?" gumamnya geram. Mimin yang setengah tersungkur melihat semua itu dengan mata berair, not karena lemah, tapi karena ia menyadari bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Terminal sudah mulai bangkit melawan. Dan di tengah rasa sakit yang hampir membuatnya pingsan, ia kembali berdiri, menatap Tarman dengan tatapan penuh tekad. Ini belum selesai. Pertarungan yang lebih besar dari sebelumnya kini siap meledak, bukan lagi 1 lawan 1, tetapi seluruh terminal melawan tirani Tarman Gondrong. Kerumunan mulai berubah dari penonton pasif menjadi massa yang marah. Para pedagang kecil yang selama ini hanya bisa diam ketika diperas oleh kelompok Tarman kini saling menatap, dan satu persatu maju ke barisan depan. Ada yang memegang gagang sapu, ada yang menggenggam batu, ada juga yang membawa tongkat kayu bekas penyangga gerobak. Mereka bukan petarung, tetapi malam itu, keberanian mereka meluap seperti api yang sudah lama tertahan. Tarman melihat itu semua, dan ekspresi sombongnya perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Tarman meludak ke tanah, menahan amarah. "Berani-beraninya kalian," katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Namun berbeda dari biasanya, ancaman itu tidak membuat semua orang mundur. Justru beberapa pedagang lelaki mulai mendekat, membentuk dinding manusia di belakang Mimin. Bahkan beberapa ibu-ibu penjual gorengan ikut maju, wajah mereka pucat tapi mata mereka membara. "Kami sudah capek ditindas. Malam ini, selesai," teriak salah satu dari mereka. Kata-kata itu menjadi pemantik keberanian seluruh terminal. Melihat keadaan makin memanas, anak buah Tarman mulai gelisah. Mereka saling pandang, tidak siap dengan situasi di mana jumlah mereka kini kalah jauh. Ujang dan Atep akhirnya berhasil menerobos barisan, lalu berdiri menopang Mimin yang hampir tumbang. "Min, kita bareng-bareng beresin ini," ujar Ujang dengan suara berat. Mimin hanya mengangguk, napasnya terengah, tetapi sorot matanya tajam, menandakan bahwa ia belum menyerah.
Tarman menggeram, wajahnya memerah karena harga dirinya seperti diinjak-injak. Ia memerintahkan anak buahnya, hajar semuanya. Jangan ada yang berdiri. Tapi saat para preman itu hendak maju, sekelompok pedagang menerjang lebih dahulu, membuat para preman terpaksa bertahan. Bentrokan besar pun pecah. Suara benturan kayu, teriakan, dan langkah kaki berbaur menjadi satu. Terminal yang biasanya hanya riuh oleh suara bas dan penumpang, kini berubah menjadi medan perlawanan rakyat kecil. Pertarungan itu tidak berimbang dari sisi kemampuan, tetapi justru keberanian massa membuat kelompok Tarman kewalahan. Beberapa preman mulai lari mundur, tak sanggup menghadapi puluhan orang yang marah. Di tengah kekacauan itu, Mimin kembali berdiri tegak, meski tubuhnya hampir roboh kapan saja. Ia melihat Tarman yang masih mematung di tengah lapangan, tak bergerak, seperti sedang menimbang langkah selanjutnya. "Tarman, berhenti," kata Mimin dengan suara parau namun tegas. Namun Tarman, yang merasa seluruh wibawanya diambang kehancuran, hanya menggeleng keras. "Gue gak akan berhenti sampai lu mati, Min." Dengan teriakan itu, ia langsung menerjang Mimin lagi. Tapi kali ini, Mimin sudah bersiap. Meski tubuhnya dipenuhi luka, ia mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya untuk menangkis serangan itu. Pukulan mereka bertemu di udara, dan sayup-sayup terdengar suara retakan ketika kedua tangan itu saling berbenturan. Mimin sempat terlempar ke belakang beberapa langkah, tetapi ia tetap berdiri. Darah mengalir sepanjang dagunya, napasnya terputus-putus. Di sisi lain, Tarman pun tampak terengah, wajahnya memerah dan dadanya naik turun cepat. Beberapa detik mereka saling menatap tanpa kata, namun tatapan itu cukup untuk memberitahu semua orang, pertarungan terakhir antara mereka sudah tidak bisa dihindari lagi. Terminal menahan napas, menunggu siapa yang akan roboh terlebih dahulu. Perlahan, lingkaran massa membuka jalan. Tidak ada yang berani menyela. Semua menunggu, semua berharap, dan di tengah keheningan mencekam itu, Mimin berbisik pelan namun terdengar jelas oleh semua yang dekat, "Terminal ini bukan milik preman." Dengan itu, ia maju lagi, bersiap mengakhiri mimpi buruk yang sudah menindas mereka bertahun-tahun. Ketegangan di terminal mencapai puncaknya ketika Mimin dan Tarman kembali berdiri saling berhadapan. Angin malam seolah berhenti berembus, menunggu siapa yang akan mengambil langkah pertama. Tubuh Mimin gemetar menahan sakit, namun matanya tetap terpaku pada Tarman, tajam, penuh tekad. Sementara itu, Tarman terlihat semakin gelisah. Untuk pertama kalinya, Raja Preman itu terlihat ragu, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa kekuasaannya mulai rapuh. Massa yang memenuhi terminal menatap mereka seperti menunggu vonis terakhir. Tarman mengeluarkan suara geraman, seakan menyingkirkan rasa ragu yang mencoba merayap ke dalam dirinya. "Kalau itu maunya lu, Min, kita selesain malam ini," teriaknya sambil berlari maju dengan tenaga penuh. Pukulan pertamanya datang cepat dan brutal, sebuah hantaman yang bisa merobohkan pria manapun. Namun Mimin, dengan refleks yang tersisa dari masa mudanya sebagai satpam dulu, menunduk sedikit dan memiringkan tubuh, membuat pukulan itu meleset. Tarman kehilangan keseimbangan sesaat, sebuah celah yang sangat kecil, tetapi cukup besar bagi Mimin untuk menyerang balik. Dengan seluruh tenaga terakhir yang tersisa, Mimin menghantamkan tinjunya ke rahang Tarman. Suara benturan keras menggema, membuat semua orang terlonjak. Tarman terdorong mundur, terhuyung, namun belum jatuh. Ia mengusap darah yang mengalir dari bibirnya sambil menatap Mimin dengan tatapan penuh amarah bercampur keterkejutan. "Sampah tua," gumamnya, sebelum kembali menerjang dalam kemarahan membabi buta. Serangan demi serangan kembali berdatangan, membuat Mimin mundur beberapa langkah. Pukulan keras mengenai bahunya, membuat tulang-tulangnya terasa seperti retak. Namun setiap kali ia hampir tumbang, ia mengingat wajah para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Ingatan itu membuatnya kembali berdiri, kembali menangkis, kembali memukul meski rasa sakit begitu menusuk. Perlawanan Mimin membuat para pedagang bersorak, memberi semangat yang menggema di seluruh terminal. Ujang dan Atap yang melihat pertarungan itu dari balik kerumunan menggenggam kayu mereka erat-erat, ingin membantu, tapi massa menahan mereka. "Ini urusan mereka berdua," kata Mang Dudung dengan suara berat. Dan memang, semua orang merasakan hal yang sama, bahwa malam ini adalah duel terakhir yang menentukan nasib terminal. Tidak ada yang boleh mengintervensi pertarungan antara Mimin dan Tarman. Pertarungan semakin brutal ketika Tarman berhasil mendorong Mimin hingga membentur tiang besi. Suara benturan itu membuat beberapa orang menutup mata,
takut Mimin benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Tarman meraih kerah Mimin, mengangkatnya sedikit, lalu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Lu cuma tukang parkir, Min, gak sebanding sama gue," katanya sambil mengayunkan pukulan terakhir. Namun sebelum pukulan itu mengenai sasaran, Mimin bergerak cepat, lebih cepat dari dugaan siapapun. Dengan sisa tenaga yang bahkan ia sendiri tak tahu masih dimiliki, Mimin meninju ulu hati Tarman sekuat-kuatnya. Pukulan itu tepat sasaran, membuat Tarman terbelalak, tubuhnya seolah kehilangan udara. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu jatuh berlutut. Terminal mendadak sunyi. Anak buah Tarman terpaku, tidak percaya melihat pimpinan mereka roboh oleh pria berusia 50-an yang tubuhnya sudah babak belur. Mimin terengah-engah, hampir tumbang, tetapi ia tetap berdiri. Dengan langkah gontai, ia mendekati Tarman yang mencoba bangkit namun gagal. "Lu benar," kata Mimin dengan suara lemah namun tegas. "Gue cuma tukang parkir, tapi terminal ini lebih berharga dari ego lu." Dan dengan satu dorongan pelan namun penuh wibawa, Tarman ambruk ke tanah, tidak bergerak lagi. Sorakan meledak di seluruh terminal, menggema seperti kemenangan yang sudah lama ditunggu. Malam itu, di tengah luka dan keringat, terminal akhirnya meraih peluang untuk merdeka dari kekejaman. Namun semua orang tahu, ini belum benar-benar selesai. Masih ada anak buah Tarman, masih ada dendam, masih ada sisa-sisa ancaman yang harus dituntaskan. Tapi untuk malam itu, kemenangan pertama sudah muncul, dan itu dimulai dari perlawanan seorang pria sederhana bernama Mimin. Malam itu, angin di terminal Bandung terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang berusaha memberi peringatan. Lampu-lampu jalan berkedip samar, menciptakan bayangan panjang yang menari di antara deretan bus yang terparkir. Tokoh utama kita, yang masih diburu rasa bersalah dan dendam yang tak menemukan ujung, berjalan perlahan di koridor tua terminal itu. Setiap langkahnya seperti menyeret kenangan buruk yang belum selesai. Ia tahu, apapun yang terjadi tadi hanyalah permulaan dari badai yang lebih besar. Dari kejauhan terdengar suara gaduh, seperti seseorang sedang bertengkar. Ia spontan menoleh, menajam
menyimpan banyak catatan lama tentang Tarman dan kelompoknya. Foto-foto, daftar anak buah, bahkan rencana-rencana serangan terdahulu yang gagal. Tokoh utama menatapnya dengan mata membesar, memahami bahwa perjuangannya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Ternyata Tarman bukan sekadar raja preman yang arogan, tetapi seseorang yang membangun jaringan kuat yang mampu menguasai seluruh terminal dengan sistematis. Kalau kau ingin mengalahkannya, kau harus tahu semua ini, ujar lelaki tua itu sambil menunjuk foto Tarman bersama beberapa anak buahnya di tempat berbeda. Mereka selalu bekerja dalam kelompok, menyebar ancaman ke seluruh terminal. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Kau harus siap, baik secara fisik maupun mental. Tokoh utama menyadari, rasa sakit dan luka tubuhnya selama ini hanyalah awal dari perjuangan panjang yang jauh lebih berbahaya. Ia duduk di sudut ruangan, menatap catatan-catatan itu dengan serius. Memori dari pertarungan sebelumnya membayang, rasa sakit dari setiap pukulan, setiap hentakan, dan setiap tetes darah yang jatuh, semuanya kini menjadi pelajaran berharga. Ia tahu, besok tidak akan ada kesempatan kedua. Terminal yang ia cintai akan terus terancam jika ia gagal menyiapkan strategi yang tepat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar pintu besi. Mereka berdua menegang. Lelaki tua itu meraih sebilah besi tua dan menahan tokoh utama untuk tetap tenang. Dari celah pintu terdengar bisikan samar, seperti percakapan preman yang sedang mencari keberadaan mereka. Tokoh utama menahan napas, jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar pelarian, ini adalah ujian pertama dalam peperangan yang akan datang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara itu menghilang. Lelaki tua itu menatapnya, wajahnya serius. Malam ini hanya peringatan, katanya. Besok, kau akan mulai membalas. Terminal ini membutuhkanmu, dan kau tidak bisa lagi hanya diam. Tokoh utama menatap catatan dan foto-foto Tarman, tekadnya mulai mengeras. Ia tahu, malam ini adalah awal dari babak baru, dan pertarungan sejati akan segera dimulai. Keesokan harinya, tokoh utama, Mimin, bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih terasa sakit dari pertarungan malam sebelumnya, tetapi pikirannya sudah penuh rencana. Ia menatap terminal dari kejauhan.
menendangnya hingga berantakan. "Hentikan!" teriak Mimin. Suaranya yang parau, namun tegas, membuat beberapa pedagang menoleh. Ini adalah sinyal, mereka harus ikut berani jika ingin mempertahankan terminal. Mimin dan Ujang segera bergerak, memimpin kelompok kecil untuk menghadang serbuan preman di lorong utama. Kayu dan besi tua yang mereka siapkan digunakan dengan sigap. Pukulan demi pukulan terdengar, benturan keras mengguncang udara pagi. Meski tubuh Mimin masih terasa lelah dan memar, setiap gerakannya penuh perhitungan. Ia menahan pukulan, menangkis serangan, dan melancarkan balasan tepat sasaran, membuat preman-preman terhuyung mundur. Sementara itu, Atap memanfaatkan jebakan yang mereka buat semalam, beberapa tong di lorong disusun sedemikian rupa sehingga ketika diinjak, membuat preman terpeleset dan jatuh. Suara teriakan dan benturan memenuhi terminal, menciptakan kekacauan yang justru menguntungkan kelompok Mimin. Ia menatap anak buah Tarman yang masih berdiri dan menyadari satu hal, mereka mulai kehilangan kepercayaan diri. Perlawanan yang sebelumnya tampak lemah kini berubah menjadi kekuatan yang nyata. Di tengah pertempuran, Mimin melihat seorang preman mendekati pedagang tua. Tanpa pikir panjang, ia melompat dan menghantamkan kayu ke arah preman itu, menimbulkan benturan keras yang membuatnya terjatuh. Para pedagang yang melihat aksi ini terinspirasi, beberapa maju membantu dengan alat seadanya. Terminal yang semula seperti medan teror, kini berubah menjadi medan perlawanan kolektif, di mana keberanian dan solidaritas menjadi senjata utama. Namun pertarungan ini masih jauh dari selesai. Tarman Gondrong sendiri belum muncul, tapi pengaruhnya terasa melalui anak buahnya yang tersisa. Mimin sadar, kemenangan hari ini hanya sebatas menghalangi mereka sementara, bukan akhir dari perlawanan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap para pedagang dan dua sahabatnya, menyadari bahwa keberanian mereka bukan sekadar soal kekuatan fisik, tetapi tekad untuk melindungi rumah mereka, terminal yang selama ini menjadi saksi hidup dan kerja keras mereka. Saat matahari semakin meninggi, serbuan preman mulai mereda. Beberapa berhasil dikalahkan, sementara yang lain kabur terbirit-birit. Terminal perlahan kembali tenang, meski masih dipenuhi sisa-sisa kekacauan. Mimin berdiri, napas tersengal, tubuhnya memar dan berdarah. Namun di matanya ada secercah kemenangan. Hari ini, mereka berhasil mempertahankan terminal, dan ini baru permulaan. Pertempuran sesungguhnya, menghadapi Tarman sendiri, masih menunggu di depan. Ketika terminal mulai